Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laila Mauludiana. Di sini saya akan mengupas sedikit masalah mengenai kenapa sih kekerasan seksual oleh pemuka agama sulit untuk terungkap dan apa sih penyebabnya. Maraknya kasus pelecehan seksual oleh oknum pendidik kepada santrinya di lembaga pendidikan Islam yang menjadi sorotan publik sangat menarik sekali jika kita kupas apa sih penyebabnya dan mengapa di lembaga tempat penting akhir pendidikan akhlak pada peserta didik justru menjadi sarang perbuatan amoral. Dan mengapa seorang guru yang sangat akrab dengan ilmu dan nilai keluhuran justru menampilkan praktek keji seperti itu? Di sini kita akan kaji mengenai apa sih yang menjadi penyebabnya terjadinya pelecehan seksual di pesantren dan kenapa kasus tersebut sangat sulit sekali dikupas tuntas, serta apa saja upaya yang harus kita lakukan. Beberapa hari terakhir, kekerasan seksual di pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan menjadi perbincangan panas di berbagai media, khususnya pondok pesantren yang bahkan menjadi topik utama berita nasional. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru ataupun pemuka agama sulit sekali terungkap. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena posisi pemuka agama yang begitu disakralkan dan dihormati di tengah masyarakat. Kebanyakan masyarakat berpandangan bahwa pemuka agama tidak mungkin melakukan tindak kekerasan seksual. Oknum-oknum pemuka agama yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan kondisi tersebut untuk menutupi perbuatannya. Ada banyak sekali contoh dari kekerasan seksual di pesantren. Menurut saya ada beberapa penyebab terjadinya kekerasan seksual di pesantren. Yang pertama, karena narasi kesetaraan gender dan keadilan gender. Belum sepenuhnya semua pesantren menerima. Mereka beranggapan bahwa gagasan tentang keadilan gender masih menjadi perdebatan di beberapa pesantren karena dinilai mengandung nilai-nilai barat. Lalu ada kekhawatiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dapat mengganggu tatanan dan nilai-nilai yang ada di pesantren. Hal itu kemudian dapat membuka peluang munculnya kasus kekerasan seksual di pesantren-pesantren yang belum mengadopsi wawasan keadilan gender. Untuk penyebab yang kedua, yaitu terdapat prinsip kepatuhan total atau sami'na wa ta'na. Nah, di lingkungan pondok pesantren yang sering menjadi alat untuk memperdaya korban. Sebenarnya prinsip ini sangat penting dalam hal adab seorang santri kepada kiai atau anak kepada orang tuanya atau yang muda terhadap yang tua selama dalam hal kebaikan. Namun jika ada penyalahgunaan dapat menjadi celah untuk melakukan kejahatan termasuk kekerasan dan pelecehan seksual. Konsep kepatuhan total di lingkungan pesantren juga cenderung bersifat mengkultuskan para petinggi pesantren, yang mana hal itu justru dapat menjadi bumerang bagi para santrinya sendiri. Nah, untuk penyebab yang ketiga, yaitu penyalahgunaan wewenang petinggi pesantren. Dari kalian, apakah pernah ada yang tahu kasusnya Gus Romli? Nah, yaitu salah seorang pengasuh pondok pesantren yang melakukan kekerasan seksual dengan modus santriwati yang ingin memasuki kelas 12 akan banyak menghadapi ujian di pesantrennya. Dan supaya dapat melewati ujian tersebut dengan lancar, santriwati tersebut harus
menerima transfer ilmu melalui hubungan seksual. Dan santriwati tersebut harus mendengar, mematuhi, kemudian menuruti apa yang ia perintahkan. Masih banyak lagi petinggi pesantren atau yang sering menyalahgunakan status atau jabatannya yang sakral. Ia gunakan untuk mendapat kepercayaan dari korban dan untuk orang yang di sekitarnya agar dapat melakukan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Saya tidak terima dengan tindakan asusila yang telah diperbuat oleh Mas Boy terhadap saya dan juga teman-teman saya. Dan saya mau Mas Boy dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum di negara Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan dogma dengan embel-embel agama sebagai alat untuk mendominasi. Yang kelima yaitu regulasi negara kita yang belum mampu menjangkau secara kuat terkait kasus kekerasan seksual di pondok pesantren. Sebenarnya telah terdapat peraturan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Namun, mengingat pesantren tidak berada di bawah Kementerian Pendidikan, melainkan Kementerian Agama, maka pemberlakuan aturan tersebut secara hukum tidak bisa di pesantren. Mengingat semakin maraknya kasus kekerasan seksual di pesantren, maka perlu suatu regulasi yang tepat, yang kuat untuk mencegah kasus-kasus yang serupa. Upaya tersebut dapat kita mulai dengan mendorong Kementerian Agama untuk mengeluarkan PMA atau Peraturan Menteri Agama, yakni terkait dengan penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren. Selain itu, kita juga membutuhkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren agar dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas pesantren. Perumusan dan penerbitan PMA terkait edukasi, pencegahan, dan penanganan. Lalu, pemulihan korban pelecehan atau kekerasan seksual merupakan payung hukum yang sangat kita tunggu sebagai upaya memutuskan rantai perilaku predator seksual di pesantren. Sebagai penutup, pesan saya adalah dimanapun kita berada, harus tetap waspada. Karena kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Jangan mudah percaya dengan rayuan yang mengatasnamakan agama ataupun dogma dengan embel-embel agama. Semoga kita semua terhindar dari kejahatan seksual dimanapun kita berada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.